penggiat YouTube, selamat datang di saluran YouTube saya, saluran YouTube Tri Subiantoro. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ruang dimensi 3, yaitu pakai sub jarak titik ke bidang. Nah, di sini konsep dasarnya adalah jarak titik P dengan bidang alfa jika P tetap di bidang alfa adalah O. Nah, ini akan saya jelaskan ketika nanti ada gambar. Lalu, jika P terletak di luar bidang alfa, maka jarak P dan alfa dapat ditentukan sebagai berikut. Ini ketika ada gambar. Akan gambar. Nah, maksud dari jarak antara titik P dengan bidang alfa jika P terletak di bidang alfa adalah O. Nah, ini titik P, ini bidang alfa. Nah, kita ingin atau akan mengetahui bagaimanakah menentukan jarak titik P ke bidang alfa jika P terletak di bidang alfa adalah O. Nah, sekarang, jadi titik P ini bisa dikatakan jarak antara titik P ke bidang alfa apabila P ini terletak di misalkan adalah O. Nah, bagaimanakah munculnya O ini? Nah, munculnya O ini adalah dari teorema seperti itu. Nah, terus di sini jika titik P terletak di luar bidang ini titik P terletak di luar bidang alfa, ini bidang alfa. Maka jarak P dan alfa, bisa ditentukan sebagai berikut. Nah, jadi titik P dengan bidang alfa ini kita akan menentukan, yaitu lukislah garis Q. Nah, ini misal garis Q mulai titik P. Nah, titik P garis Q kita lukis mulai. Nah, terus dan tegak lurus bidang alfa. Kalau ini garis Q menembus lewat ini ke P, pasti tegak lurus. Kenapa pasti? Karena itu sudah teorema. Lalu, nah titik tembus ini titik tembus, misalnya titik. Nah, jadi jarak titik P ke bidang alfa ini kita bisa wakil, yaitu garis Q. Jadi PC adalah jarak titik P dengan bidang alfa. Menentukan jarak titik ke bidang alfa. Nah, bagaimanakah selanjutnya contoh soalnya? Ya, di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah jarak titik B ke bidang AFC dari gambar kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Nah, di sini saya sudah mengetik langkah-langkahnya dan saya akan menjelaskan di gambar. Saya gambar dulu. Saya beri nama kubus AB C D E F G H. Nah, langkah pertama adalah carilah bidang terdekat tembusan dari titik B ke bidang AFC. Nah, di sini titik B
ke bidang AFC. AFC ya. Ini AFC. Ya. Nah, titik B ke bidang AFC, kita mencari titik tembus. Misalnya, titik B ini dan bidang AFC kita kaitkan dengan bidang ABFE. Nah, di sini saya gambar secara kecil. Ini misalnya ini A, ini B, ini F, ini E. Ini titik B. Nah, kalau kita menentukan bidang ABFE, nah ini titik B. Titik B terhadap bidang ABFE itu dia tidak menembus, tetapi dia adalah titik B terletak pada bidang ABFE. Makanya bidang ABFE ini tidak kita pilih sebagai bidang yang akan ditembus oleh titik B. Lantas bidang yang mana yang bisa menembus itu? Saya hapus dulu. Nah, bidang yang menembus titik B ke bidang adalah salah satunya adalah bidang ABFE, BDHF. Tadi ABFE itu adalah bidang yang tidak bisa ditembus oleh titik B. Nah, sekarang salah satu bidang yang bisa ditembus oleh titik B adalah, salah satunya adalah BD ini HF. Saya garis tebal biar lebih jelas. Yang merah pun saya bikin tebal supaya lebih jelas. Anggap saja lurus. Nah, kita analisa ini titik B. Titik B itu menembus bidang AFC melalui bidang BDHF. Nah, sini saya akan lukis garis tembusnya, yaitu titik B tarik ke tengah-tengah bidang AFC. Jatuhnya di sini. Nah, di sini jatuhnya. Setelah kita menemukan bahwa bidang terdekat yang bisa ditembus oleh titik B adalah bidang BDHF, maka langkah kedua adalah titik B terletak pada BDHF. Nah, ini titik B terletak pada bidang BDHF. Dia otomatis, kenapa? Karena dia menembus bidang AFC dan dia terletak pada bidang BDHF. Lalu yang ketiga, bidang BDHF
memotong AFC. Bidang BDHF memotong AFC, yaitu sini saya bikin inilah garis potong ini tengah-tengah. Nah, di sini ini adalah garis potong bidang BDHF dengan bidang AFC. Nah, misalnya di sini saya kasih nama titik L. Titik L. Nah, di sini misalnya tarik dari titik B ke tengah garis FL. Yang titik B saya tarik ke tengah garis FL, tengah-tengah, namakan titik K. Nah, ini misal titik K. Ini titik K. Nah, titik K yang mengakibatkan menembus bidang AFC ke BD. Jadi garis BK itu menembus bidang AFC, lalu juga menembus ke bidang BDHF. Nah, lantas langkah selanjutnya itu apa? Saya kurangin dulu, saya tebalkan. Nah, lantas langkah selanjutnya itu apa? Misalkan BK adalah garis tinggi segitiga BLF. Nah, ini BK adalah garis tinggi segitiga BLF. Maka BK tegak lurus FL. Maka BK tegak lurus FL. Maka BK tegak lurus FL. Nah, segitiga LBF ini akan saya pisahkan. Sini biar lebih jelas. Saya melukis itu ini siku-siku, ini tengah-tengah. Ini adalah LBF. Ini B, ini L, ini F. Nah, FB itu berapa ininya? Nah, FB itu adalah dia sebagai rusuk, berarti dia 6 cm. Nah, ini adalah 6 cm. Lantas LB, nah ini adalah K. Ya, ini yang ditanya. LB, kita lihat kubus di sini. LB itu adalah setengah dari BD. LB itu adalah setengah dari BD. LB sama dengan setengah dari BD. Nah, ini setengah dari BD itu berapa? BD itu adalah 6/2. Nah, dari mana asal usulnya? Itu dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Jadi 6/2. 6/2 sama dengan 3/2. Nah, setelah itu ketemu LB adalah 3/2. Sini 3/2. Kita akan mencari BK. BK ini adalah garis perwakilan yang
yang mewakili pertanyaan dari jarak titik B ke bidang AFC. Kita mencari LF. LF sama dengan akar LB kuadrat ditambah FB kuadrat. Nah, di sini LB itu kan 3 akar 2 kuadrat ditambah FB itu 6 kuadrat. Nah, ini menghasilkan 3 akar 6. Nah, untuk mencari LF ya sudah ketemu. Lantas untuk mencari BK kita menggunakan rumus sinus perbandingan trigonometri. Tadi itu kan segitiga BLF itu BLF. Nah, ini adalah misalnya ini alfa. Nah, ini adalah alfa. Nah, berarti kita kompresi ini adalah ini alfa. Kenapa mesti kita tentukan alfa? Karena ini menyangkut dengan rumus perbandingan trigonometri. Nah, lihat segitiga ya. Lihat segitiga FBL. Nah, di sini alfanya di sini, lantas ini bertindak sebagai ini sebagai Y, ini sebagai R. Nah, waktu mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini yang ditanya adalah LF sudah ada. Nah, di sini kita mau menentukan BK. BK itu berapa? Kita mencari dari rumus perbandingan trigonometri, yaitu sin. Lihat segitiga LBF. Nah, maka kita bisa menentukan sin alfa sama dengan sin itu kan rumusnya Y per R, yaitu adalah 6 per R. R itu belum ada. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ini sama dengan 6 R itu adalah sama dengan LF. LF itu adalah ini, yaitu 3 akar 6. 6 dibagi 3 akar 6, yaitu dibagi 3, 2, dibagi 3, 1. Berarti ini 2 per 6 akar 6. Sama dengan 1/3 akar 6. Nah, setelah itu kita butuh atau mencari BK. Nah, untuk mencari BK, saya akan mengambil salah satu segitiga, yaitu segitiga LBK. LBK saya ambil biar lebih memudahkan. Nah, segitiga LBK ini saya ambil dasar lukis. Di sini LB 3 akar 2
BK yang ditanya, lantas berapakah LK? Nah, LK itu adalah setengah dari LK itu adalah setengah dari LF. LF itu adalah 3/6 dari LF. Setengah dari 3/6 dengan 3/2/6. Nah, sini LK itu 3/2/6. Nah, untuk menghitung BK, kita juga menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Nah, kita lihat ini alfa. Di depan alfa atau sudut adalah dia sudut R. Dia adalah sebagai R, bertindak sebagai R. Nah, lantas alfa itu diapit oleh X dan R. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku, berarti ini bukan R, ini adalah, tetapi ini adalah Y. Ini adalah Y. Ini adalah Y. Nah, ini di depan siku-siku pasti ini R. Nah, sudut diapit oleh R dan X, ini X. Saya ulang, ini adalah siku-siku. Bagaimana siku-siku? Kita lihat dari gambar sebelumnya. Yang ini, ya. Terus di depan siku-siku pasti sisi miring. Sisi miring itu sebagai R. Nah, sudut diapit oleh R dan X. Nah, di sini yang ditanya adalah BK. BK bertindak sebagai Y. Lantas yang diketahui adalah bisa R, bisa X. Kita pilih yang R saja. Nah, berarti sin alfa sama dengan Y per R. Y-nya itu adalah yang ditanya, yaitu BK. Nah, per R. R itu adalah 3/2. Nah, lantas kita mau menentukan alfa itu berapa derajat kah? Nah, untuk menghitung alfa ini berapa derajat, kalau kita kembali ke gambar ini adalah kategori bukan sudut istimewa. Nah, berarti kalau bukan istimewa, sebentar kita lihat tadi hasil dari hitung-hitungan kita bahwa sini dikatakan bahwa sudah ketemu hasilnya. Sin alfa itu adalah sama dengan 1/3/6. Nah, ini berarti sin alfa sama dengan 1/3/6 sama dengan BK per 3/2. Nah, jadi sini BK sama dengan 1/3/6. Ini kali ini sama dengan 3 dikali 3/2. Berarti 1/3 kali 3 itu 1. Akar 6 kali akar 2 adalah akar 12. Akar 12 itu adalah 2/3. Jadi pertanyaan yang tadi adalah jarak titik B ke AFC ya. Jadi jarak B ke AFC adalah 2/3 cm. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.